Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Trifari Lestari dalam mata pelajaran PPKN kelas 8. Kali ini membahas mengenai makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Simak baik-baik penjelasan kali ini. Perlu diketahui bahwa Sumpah Pemuda adalah tonggak awal kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan wujud dari kepedulian dan rasa nasionalisme pemuda dan pemudi di seluruh tanah air akan kemerdekaan. Mereka siap berjuang dan mengorbankan segalanya demi kemerdekaan Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda mencakup 3 aspek, yaitu aspek 1 tanah air, dan 1 bahasa. 1 bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki kondisi alam dan potensi yang berbeda-beda. 1 tanah air mengandung arti menyatukan wilayah pulau-pulau menjadi 1 wilayah Indonesia. Semua yang tumbuh dan berkembang dalam wilayah yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Keberagaman Indonesia bagaikan 2 mata pisau yang dapat mempersatukan atau justru menjadi pemisah keberagaman. Oleh karena itu, keberagaman Indonesia harus dikelola secara baik dengan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan bangsa Indonesia tampak dalam proses perumusan Sumpah Pemuda. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Akhirnya, para pemuda mengesampingkan identitas kesukuan, etnik, dan ras. Mereka menyatukan visi dan misi demi meraih cita-cita kemerdekaan. Berkat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, pemuda Indonesia mampu menjadi negara merdeka dan berdaulat. Satu bahasa. Keberagaman bahasa daerah memungkinkan terjadinya persaingan antar bahasa. Hal tersebut harus disikapi secara serius oleh para pengambil kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah. Apabila dibiarkan, pergesekan antar bahasa daerah dikhawatirkan akan menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya bahasa nasional sebagai pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Setelah adanya pengakuan bahwa bahasa nasional adalah bahasa Indonesia, bagaimana kedudukan bahasa daerah? Apakah bahasa daerah diabaikan? Tentu saja tidak. Adanya semangat untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tidak berarti bahwa bahasa daerah diabaikan.
Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Adanya pengakuan bahasa daerah dalam konstitusi negara menegaskan bahwa bahasa daerah perlu dilestarikan dengan tetap menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan sarana bahasa nasional yang akan memperkuat pertahanan bangsa, sehingga persatuan dan kesatuan akan terjaga. Kali ini kita lanjutkan dengan semangat juang pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Penyatuan tekad kaum muda ini berdampak luar biasa besar bagi perjalanan bangsa hingga akhirnya berbuah kemerdekaan. Semangat yang dimiliki para pemuda mampu menjadi magnet penggerak untuk menumpas segala hal yang membelenggu bangsa dan negara. Sejarah mencatat beberapa pemuda yang gugur untuk memperjuangkan bangsa dan negara Indonesia. Di antaranya Sugondo Jojo Puspito. Sugondo membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Hindia Belanda. Sugondo memegang peran penting menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II atas kepemimpinan Sugondo Jojo Puspito, walaupun dengan pengawasan ketat dari pihak Belanda, namun dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Seperti kita ketahui bersama bahwa kongres tersebut menghasilkan Sumpah Pemuda 1928 yang terkenal itu, di mana para pemuda setuju dengan trilogi, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin sebenarnya adalah kandidat Ketua Kongres Pemuda II. Akan tetapi, ketua yang dibutuhkan haruslah netral. Sedangkan Muhammad Yamin berasal dari Sumatera Nenbon. Sehingga Sugondo yang dipilih sebagai ketua. Muhammad Yamin tergabung dalam organisasi Jong Sumatera Nenbon. Di organisasi inilah ia berhasil menyusun Ikrar Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan resolusi yang ia tulis dalam secari kertas. Kertas tersebut berisi 3 frasa, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, yang kemudian menjadi trilogi Sumpah Pemuda. Karena kecintaannya terhadap bahasa Indonesia, Muhammad Yamin lalu bergabung dengan organisasi Indonesia Muda dan mendesak bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara ini. Wage Rudolf Supratman atau dikenal dengan W.R. Supratman. Pada Kongres Pemuda II, W.R. Supratman meminta izin kepada Sugondo selaku Ketua Kongres untuk memperdengarkan lagu ciptaannya. Sugondo kemudian mencari cara aman karena saat itu Kongres dijaga para polisi Hindia Belanda, sehingga kata-kata merdeka ditakutkan bisa memicu pembubaran bahkan penangkapan. Oleh karena itu, W.R. Supratman diperkenankan memperdengarkan lagu Indonesia Raya melalui lantunan biola dalam Kongres Pemuda II. Melalui gesekan biolanya, W.R. Supratman mendapat
sambutan baik dari peserta kongres. Saat ini, lagu Indonesia Raya dijadikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia dan lagu wajib nasional. Lagu Indonesia Raya senantiasa dikumandangkan dalam upacara bendera dan kegiatan lain. Selain ketiga tokoh pemuda tadi, masih banyak lagi tokoh-tokoh pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pada waktu penjajahan menggugah para pemuda kaum terpelajar Nusantara menyatukan jiwa dengan identitas yang sama. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Penyatuan tekad kaum muda ini berbuah pada kemerdekaan 17 Agustus 1945. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.